Selamat pagi umat yang terkasih di dalam Tuhan. Kini mari kita awali hari kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita semua boleh ditolong untuk bisa menjalani kehidupan kita dengan baik di tengah dunia yang seringkali terasa dingin. Terasa dingin karena ada terlalu banyak orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli dengan kepentingan sesama. Terasa dingin karena kasih seringkali hanya menjadi kata-kata yang tidak mewujud di dalam tindakan. Terasa dingin karena ada banyak pembiaran, ada banyak tekanan, ada banyak penindasan, ada banyak kekerasan yang terjadi di sekitar kita dan kita memilih untuk menutup mata. Ketika dunia terasa dingin, sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, kita sejatinya punya panggilan untuk menghangatkan dunia, untuk menjadi cahaya yang memberi kehidupan di tengah kedinginan yang ada. Saya mau mengajak kita untuk menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 121, bait yang pertama, kedua, dan yang keempat. Dunia Kedinginan, saudara, judulnya. Ini adalah lagu Natal, tetapi kata-katanya baik sekali. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mau memberikan hati kami, karena kami tahu ketika Tuhan hadir di tengah dunia, maka Tuhan mau menghadirkan diri untuk memberikan pengharapan di tengah kesesakan yang ada. Kami tahu, kami meyakini bahwa kehadiran Tuhan sungguh-sungguh menjadi jawaban bagi dunia yang sedang bergumul. Kami mau memberikan hati kami. Kami mau firman Tuhan mengubah diri kami, sehingga kami juga boleh ditolong untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam mewartakan kasih-Mu di tengah dunia. Kami mau belajar dari firman-Mu, ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Injil Yohanes
pasal 13, kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian di dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, janganlah hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mati, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika seseorang itu suka dengan yang namanya Korea gitu ya, apalagi anak-anak zaman sekarang, maka tidak heran kalau misalnya cara mereka bicara juga rada-rada ngikutin. Misalnya, "Oma, apa? Kencana, annyeong." Tuh ya, dan seterusnya. Kalau kita nggak nonton, kita mungkin nggak ngerti artinya apa. Tetapi bagi mereka yang sering mengikuti, tahu betul itu artinya apa. Dan seringkali saking senengnya, maka percakapan-percakapan dalam drama itu kemudian muncul di dalam keseharian. Tidak hanya itu, saudara, tetapi juga ekspresi ya. Orang-orang Korea itu kalau di film-film, saudara, kalau marah seringkali gini, gitu ya. Maka biasanya kalau ada orang, anak muda, kalau gaya marahnya, nah itu pasti kemungkinan besar sering nonton drama Korea dan seterusnya. Nah, saudara, ketika kita berbicara mengenai hal itu, maka menjadi menarik karena meniru itu sesuatu yang memang manusiawi kita lakukan. Ya, dari hal-hal yang ramah temeh aja, saudara, remeh temeh, seseorang bisa dengan mudahnya meniru. Dan kadang proses meniru itu tidak hanya berbicara soal kebiasaan yang remeh aja, tetapi juga bisa menjadi sesuatu yang lebih dalam. Oleh karena itu tidak heran kalau kita itu harus berhati-hati sekali, saudara, untuk menampakkan diri kita atau membawa diri kita. Kenapa? Karena jangan-jangan apa yang kita tunjukkan itu kemudian bisa dilihat dan ditiru orang lain. Apalagi jika itu sifatnya berulang. Nonton film Korea aja gayanya bisa ke Korea-Koreaan, saudara. Apalagi ketika berbicara mengenai gaya hidup keseharian, bisa jadi itu menjadi sesuatu yang menular karena ditiru. Contoh sederhananya, saudara,
Jangan harap pasangan kita, anak kita, saudara kita menghormati orang tua kalau kita sendiri justru menunjukkan kita tidak hormat. Bagaimana kita bisa memaksa pasangan kita untuk hormat sama mertuanya kalau kita sendiri nggak hormat sama orang tua? Kenapa? Dia akan lihat kita. Itu ya. Anak-anak akan belajar dan menyerap dari orang tuanya dan kemudian akan menirukan itu di dalam keseharian. Oleh karena itu, membawa diri dengan baik itu menjadi sesuatu yang penting. Karena kita akan menunjukkan sesuatu yang mungkin saja akan ditiru dan diterima mentah-mentah oleh yang lain. Kalau seseorang bisa ngelihat polanya, saudara, itu enak gitu ya. Ketika kita bisa melihat, oh orang ini polanya seperti ini dan seterusnya, maka kita bisa memilih mana yang saya tiru dan mana yang tidak, itu enak. Tapi ada orang-orang yang kemudian hanya melakukan tanpa berpikir panjang. Ketika Yesus hadir di tengah kehidupan dunia, saudara, di sini dikatakan sebelum hari raya Paskah dimulai, sebelum ia benar-benar dalam tanda kutip disalibkan, maka Yesus menunjukkan sebuah sikap yang akhirnya diharapkan dapat menjadi teladan bagi murid-muridnya. Kenapa? Karena Yesus mau sebagai murid-muridnya mereka menjadi orang-orang yang meniru apa yang kemudian diteladankan gurunya. Kenapa itu penting, saudara? Karena ketika Yesus hadir di dunia, Yesus membawa sebuah misi, menghadirkan kerajaan Allah, kasih kabar baik itu. Dan Yesus berharap murid-murid yang nanti akan menjadi rekan sekerja yang meneruskan karyanya di tengah dunia akan mempunyai misi yang sama. Dan Yesus menunjukkan sebuah sikap, sebuah teladan yang menunjukkan bahwa apa yang harus mereka lakukan itu adalah seperti yang Yesus contohkan. Apa yang Yesus lakukan, saudara, dalam perikop kita ketika ia membasuh kaki murid-muridnya, sebenarnya dalam tradisi orang Yahudi ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pelayan, gitu ya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas mengenai bahwa bagi orang Yahudi itu pembasuhan itu begitu penting, bukan sekadar soal bersih, saudara, bukan, tetapi bicara mengenai kelayakan di hadapan Tuhan, menjadi bersih di hadapan Tuhan. Oleh karena itu tidak heran kalau pembasuhan itu dilakukan di dalam keseharian. Ketika mereka setelah keluar, ketika mereka bertemu dengan orang lain, ada ritual-ritual pembasuhan, termasuk pembasuhan kaki. Yesus mencontohkan kepada murid-muridnya bahwa pekerjaan yang sejatinya biasanya dilakukan oleh pelayan ini dilakukan sendiri oleh guru yang adalah Tuhan. Dilakukan sendiri oleh orang-orang yang kalau misalnya di antara para murid itu, saudara, ya Yesus itu melampaui para murid itu. Tetapi teladan yang Yesus tunjukkan ini sebenarnya menjadi menarik karena Yesus mau mengajak para murid untuk bisa merendahkan dirinya. Untuk bisa tidak hanya merendahkan diri, tetapi memberi dirinya untuk melayani satu dengan yang lain di dalam kerendahan hati. Yesus mau menunjukkan bahwa peristiwa pembasuhan ini tidak hanya sekadar bicara soal cuci-cuci belaka, saudara, tapi lebih jauh berbicara mengenai karya keselamatan Allah yang membasuh dosa manusia. Oleh karena itu jelas ketika Petrus mengatakan, aduh Tuhan, sampai selama-lamanya saya tidak akan membiarkan engkau membasuhku, gitu ya. Maka Yesus mengatakan, kalau aku tidak membasuh engkau, maka engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Karena memang karya keselamatan pembasuhan dosa itu Yesus yang lakukan untuk merengkuh orang-orang yang berdosa ada di dalam dirinya, saudara. Oleh karena itu, Yesus menunjukkan sebuah teladan dengan harapan para murid bisa melihat ketika Yesus bawa misi. Yesus itu bawa misi sebagai siapa sih? Sebagai bos, sebagai raja yang dilayani. Kalau raja-raja, saudara, kalau nonton, saya suka film Korea gitu ya. Kalau nonton film-film Korea, raja-raja zaman dulu, saudara, itu apa ya? Cuci muka aja ada pelayan yang cuciin, tuh ya. Kalau misalnya kepanasan ada yang kipasin ya, karena zaman dulu kagak ada AC, adanya angin cepoi-cepoi, saudara ya.
dikipasin, makan semua sediain. Yesus misinya itu ke dunia datang sebagai apa? Yesus mau menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja, Yesus adalah Tuhan yang menghamba, yang melepaskan atributnya dan melayani dengan hati, saudara. Oleh karena itu di sini dikatakan seorang hamba itu nggak akan pernah lebih tinggi dari tuannya, nggak usah ngarep juga kita lebih tinggi, begitu ya. Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ketika para murid itu diutus, maka dia tidak akan melebihi orang yang mengutusnya. Ketika ia menjadi hamba, maka dia tidak akan lebih tinggi daripada tuannya. Oleh karena itu Yesus mau mengajarkan ketika seseorang itu menjadi orang-orang yang dipanggil untuk mengerjakan panggilan di tengah dunia yang dingin ini, saudara, maka berbahagialah mereka yang melakukan bagiannya dengan baik. Yesus mengingatkan bahwa ketika ia hadir di tengah dunia, ia melakukan misinya di tengah dunia, maka kita juga punya panggilan untuk mengerjakan itu dalam segala lika-liku yang ada, dalam segala kesulitan yang ada, dalam segala tantangan yang ada, dengan sungguh-sungguh mengasah diri kita dengan baik, terutama mengasah hati dan pikiran kita. Sehingga ketika Yesus meneladankan sesuatu, Yesus mengharapkan para murid itu melakukan teladan itu. Bukan sekadar meniru tanpa mikir, saudara. Ya, ketika Yesus mengajak anak-anaknya, para murid, untuk bisa meneladani dirinya, artinya di situ ada aspek kesadaran penuh tentang apa yang ia lakukan. Seperti seseorang yang sadar, siapa yang saya ikuti, mengapa saya harus melakukannya, apa konsekuensinya. Dengan demikianlah umat Tuhan diharapkan dapat meniru dan meneladani apa yang Tuhan contohkan kepada kita. Tadi di awal perenungan kita, saudara, saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu Dunia yang Kedinginan. Karena memang ketika dunia ini semakin dingin, saudara, ya kita punya panggilan untuk menjadi orang-orang yang sungguh menghangatkan sekitar kita, dunia kita. Ini menjadi sesuatu yang penting, karena ketika Yesus lahir, hadir di tengah kehidupan dunia, maka kehadirannya adalah untuk membawa damai. Ketika kita tahu apa misi Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan, maka mari jadi orang-orang yang siap untuk meneladani Tuhan dengan kesadaran penuh. Jadi orang yang meniru Tuhan, melakukan apa yang ia kehendaki dengan sebuah kesadaran dan tanggung jawab iman. Itu bisa berarti kita menjadi contoh di tengah kehidupan berkeluarga. Itu bisa jadi kita menggarami dimanapun kita berada. Itu bisa berarti melepaskan pengampunan. Itu bisa berarti memberi diri. Itu bisa berarti memperluas zona nyaman kita. Itu bisa berarti hadir bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan memberikan kesempatan dan dorongan bagi kita untuk berubah. Kalau satu cuek, saudara, kita berpikir nggak ada ngefeknya kalau cuma satu. Sama kayak orang sekarang kan, saudara, udah mulai lagi aturan baru, nggak pakai plastik. Ya kalau kita satu orang mah pakai plastik nggak akan ngefek gitu ya. Satu orang mikir begitu, saudara, 10 juta orang mikir 10 juta plastik, dan seterusnya. Sehingga sebenarnya artinya sekecil apapun kontribusi kita itu punya peranan penting untuk menghangatkan dunia kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk bisa meneladani Tuhan dengan baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami memohon, biarlah ketika kami mengaku, kami mengimani Tuhan di dalam kehidupan kami, maka kami boleh sungguh-sungguh mengerjakan panggilan kami dengan baik. Kami mau meneladani Tuhan yang ketika hadir di tengah dunia, sungguh-sungguh mengerjakan sebuah misi keselamatan, sungguh-sungguh mengerjakan kabar baik, dan itu yang mau kami upayakan dalam keseharian. Mungkin kami memiliki banyak keterbatasan, kami memiliki banyak kekurangan, tetapi toh Tuhan juga mengaruniakan banyak kebaikan.
Tuhan mengaruniakan banyak kelebihan. Oleh karena itu, ajar kami untuk melihat diri kami secara utuh, setiap kesempatan yang ada sebagai kesempatan untuk memberitakan firman. Tolong kami berproses dengan baik, sehingga ketika kami membawa diri, kami juga boleh sungguh-sungguh menjadi berkat, karena kami menampilkan, karena kami menirukan, meneladani apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Tolong kami semua, kuatkan kami yang memiliki pergumulan di dalam sakit, di dalam kesepian, di dalam kesedihan, atau pergumulan lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biar Tuhan yang menopang dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari kita dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.